Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novita Satyawati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Saat ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4. Berikut penjelasan mengenai praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan guru yang dilakukan untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berkata jujur. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut kita menuju skenario kasus pertama. Vita tidak segera menuju ke lab TKJ seusai mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Dia menuju ke kantin terlebih dahulu sehingga terlambat masuk ke dalam lab untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Saya sebagai guru yang melihat kondisi tersebut, selanjutnya menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terima kasih banyak kerja keras dan juga semangat kalian hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke. Setelah ini Ibu akhiri perjumpaan pada sesi bahasa Inggris atau kelas bahasa Inggris kali ini. Selanjutnya kalian silakan langsung menuju ke lab masing-masing dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama dengan Pak Saidi ya. Baik, jangan lupa langsung ke lab, gak boleh mampir-mampir lagi, oke? Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung bisa kembali ke labnya. Assalamualaikum Mbak Vita. Waalaikumsalam Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat. Oke, Mbak Vita tahu nggak hari ini kenapa Ibu panggil Mbak Vita ke sini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu? Oke. Tadi pas di awal jam Ibu ngajar di kelasnya Mbak Vita. Iya Bu. Selanjutnya ada pelajaran bengkel atau pelajaran produktif yang harus dilaksanakan di lab. Iya. Ibu minta Mbak Vita langsung ke lab ya tadi dengan teman-temannya. Tapi kok kayaknya Mbak Vita melipir ke satu tempat. Kemana tadi Mbak? Ke kantin Bu. Ke kantin dulu. Terus sampai ke labnya terlambat atau enggak? Terlambat Bu. Oke. Mbak Vita, Ibu tanya, itu kira-kira tadi merupakan perbuatan baik atau enggak ya? Tidak baik Bu. Tidak baik. Sebelumnya gini Mbak Vita, Ibu tidak mau mencari kesalahan siapa, harus siapa yang bertanggung jawab tuh enggak. Cuman seperti yang tadi Mbak Vita bilang, bahwasanya itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan kita akan cari solusinya bersama agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Iya Bu. Oke. Coba deh Ibu tanya dulu alasannya, kok Mbak Vita nggak langsung ke lab, nggak biasanya begitu sendirian ke kantin. Ngapain di kantin? Saya beli makanan Bu, soalnya tadi pagi belum sarapan. Oke, beli makanan karena nggak sempat sarapan paginya. Iya. Kok nggak sempat sarapan? Kenapa Mbak? Tadi malam begadang Bu. Oh, jadi buru-buru berangkat ke sekolahnya. Iya Bu. Oke. Kok bisa begadang? Kenapa begadangnya Mbak? Tadi malam ngerjain tugas sehingga bangunnya kesiangan Bu. Oke. Mengerjakan tugasnya biasanya dimulai dari jam berapa Mbak Vita? Dari jam 8. Jam 8. Oke. Kalau begitu Mbak Vita membutuhkan waktu yang lumayan lebih lama untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Iya Bu. Oke.
Oke, kalau begitu Mbak Vita, sebelumnya Ibu pengen tanya, apakah tadi yang dilakukan oleh Mbak Vita itu melanggar kesepakatan kelas yang pernah didiskusikan bersama atau tidak? Melanggar, Bu. Kesepakatan kelas yang seperti apa yang dilanggar oleh Mbak Vita? Tidak disiplin dan tepat waktu. Oke, tidak disiplin, tidak tepat waktu, dan tadi juga tidak mengikuti instruksi yang diberikan oleh ibu ya. Iya, Bu. Baik, Mbak Vita. Yang harus diyakini bahwasanya memang sikap atau sifat disiplin itu, kemudian tepat waktu, menghargai dengan mendengarkan instruksi dari guru, itu merupakan salah satu budaya positif yang harus ditanamkan dalam diri. Iya, Bu. Sepakat ya kalau begitu ya? Sepakat, Harus Bu. diyakini ya Mbak Vita ya? Yakin, Bu. Baik, kalau gitu. Sudah tadi Ibu tanya dan Mbak Vita sebutkan apa-apa saja hal-hal yang tidak baik menurut Mbak Vita yang tadi dilakukan. Kira-kira apa yang bisa Mbak Vita selanjutnya lakukan agar hal-hal yang tadi itu tidak terulang kembali? Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu, dan saya mengerjakan PR tidak terlalu malam agar bangunnya tidak kesiangan lagi. Oke, jadi pertama harus mempersiapkan keyakinan diri dulu. Iya. Nggak boleh begini lagi nih, gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, harus memperbaiki pola hidup kita. Tidurnya jangan terlalu malam. Kalau misalkan membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugas, berarti harus diawali ya. Iya, Bu. Oke, dan jangan lupa sarapan. Nah, karena pagi-pagi kegiatan yang akan kita jalani di pagi hari itu pastinya berpengaruh dari malamnya kita sedang apa nih. Kalau malamnya begadang, biasanya pagi-paginya kecapean, kesiangan, kemudian mungkin aktivitas di kelas juga gak terlalu fokus dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalkan tidurnya cukup, sehat juga badannya, kemudian kegiatan-kegiatannya juga akan teratur. Begitu ya Mbak Vita? Iya, Bu. Oke. Jadi sekarang sudah tahu apa yang harus dilakukan Mbak Vita? Iya, Bu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kapan akan menerapkan budaya positif yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Vita? Mulai dari sekarang, Bu. Mulai dari sekarang. Iya. Jadi nanti kalau ada PR, pulang sekolah ada waktu, langsung dikerjakan. Iya, Bu. Agar malamnya tidak terlalu begadang. Iya. Ya. Oke. Semoga budaya positif ini bisa betul-betul dijalankan dengan baik oleh Mbak Vita, karena memang betul-betul keyakinan dari dalam diri Mbak Vita sendiri. Iya, Bu. Semangat belajar dan jadi lebih baik lagi ya. Iya, Bu. Oke, tos dulu. Thank you Mbak Vita. Sama-sama, Bu. Skenario kasus kedua. Roni tidak mengikuti kegiatan Jumat bersih yang dilaksanakan di sekolah dikarenakan sibuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan cara mencontek pekerjaan temannya. Saya sebagai guru yang melihat kondisi tersebut, selanjutnya menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Roni tahu kenapa Ibu panggil Mas Roni hari ini? Kurang tahu. Oke. Hari ini hari Jumat ya Mas ya? Ya. Kalau hari Jumat itu biasanya ada kegiatan sebelum aktivitas belajar mengajar. Ya. Apa Mas? Jumat bersih. Jumat bersih. Dan biasanya Jumat bersih itu selalu dilaksanakan semua warga di SMK Negeri 2 Pamekasan. Siswanya, gurunya gitu ya. Ya. Semuanya harus berpartisipasi di situ. Nah, Mas Roni, Ibu mau tanya. Tadi Mas Roni ikut kegiatan Jumat bersih atau enggak? Enggak, Bu. Enggak. Dan sepertinya tadi Ibu lihat Mas Roni tidak hanya tidak mengikuti kegiatan itu, tapi seolah mengerjakan sesuatu di bukunya. Ya, benar. Mas Roni mengerjakan PR Ya, Bu. dan sepertinya menyalin punya temennya ya Mas. Ya. Mas Roni mencontek berarti ya. Ya. Oke.
Nah, Mas, sekarang Ibu mau tanya, tadi yang dilakukan oleh Mas Roni itu perbuatan yang baik atau tidak baik, Mas? Tidak baik. Tidak baik ya. Ya. Jadi Mas Roni menyadari bahwa kegiatan itu bukanlah kegiatan yang baik. Oke, Mas, sebenarnya hari ini Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab. Tidak seperti itu. Hanya saja Ibu ingin mencari solusi agar bisa menyelesaikan hal-hal yang menurut Mas Roni tadi perbuatan yang tidak baik. Oke, Mas Roni, boleh Ibu tahu alasannya kenapa Mas Roni tadi mengerjakan PR-nya di sekolah sehingga tidak mengikuti kegiatan Jumat bersih bersama dengan teman-temannya? Karena tadi malam kelamaan main game sampai malam, jadi tidurnya agak malam. Karena terlalu banyak main game sampai kemalaman, tidurnya kemalaman juga, kelupaan tugasnya, Ya. pagi-pagi ketiduran sampai kebablasan. Ya, benar. Wah, kesiangan ya, Mas. Ya. Oke, kalau gitu Mas Roni ingat nggak beberapa waktu yang lalu Ibu sempat make a deal dengan teman sekelasnya dan juga Mas Roni mengenai keyakinan kelas. Ya. Kira-kira Mas Roni melanggar keyakinan kelas yang mana ya, Mas? Peduli dan cinta lingkungan. Peduli dan cinta lingkungan. Ada lagi nggak ya? Disiplin. Disiplin. Kalau Mas Roninya disiplin mengerjakan PR-nya tepat waktu, maka tidak akan dibawa ke sekolah dan mencontek punya temannya, kan begitu, Mas ya? Ya. Baik. Ibu hargai semua yang Mas Roni ceritakan kepada Ibu, kemudian hal-hal yang Mas Roni sudah yakini dan lain-lain sebagainya. Mas Roni juga harus tetap menumbuhkan keyakinan bahwasanya disiplin, peduli terhadap sesama, lingkungan, dan cinta kebersihan tentu harus ditanamkan dalam diri. Ya. Yakin ya, Mas ya, harus yakin. Iya, oke. Kemudian Ibu ingin tanya nih, Mas Roni tadi sudah mengatakan bahwa hal itu tidak baik, kemudian melanggar keyakinan kelasnya. Ibu pengen tanya lagi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau Mas Roni lakukan nih agar tidak lagi melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak baik tadi, seperti mencontek temannya, tidak ikut kegiatan Jumat bersih dan lain-lain sebagainya. Apa kira-kira, Mas? Mengerjakan PR sebelum sekolah, pulang sekolah. Mengerjakan PR sepulang sekolah. Iya. Terus tidurnya juga jangan kemalaman. Tidur tidak kemalaman. Main gamenya dikurangi. Oke, main game dikurangi. Oke, baik. Ibu setuju dengan pernyataan dari Mas Roni, dari ide-idenya Mas Roni. Sebenarnya main game itu sah-sah saja sih, Mas. Ibu juga sering main game, suka malah. Tapi kita harus bisa membagi waktu, memposisikan diri kapan waktunya kita melakukan aktivitas yang lain, seperti bersosialisasi dengan lingkungan, kemudian juga bercengkrama dengan keluarga, dan mungkin juga memberikan waktu yang baik untuk tubuh kita agar bisa beristirahat. Ya. Jadi harus bisa memposisikan diri mana waktunya kita sedang bermain, kita sedang serius, belajar dan lain-lain sebagainya. Begitu ya, Mas? Ya. Oke, baik. Kalau begitu, berarti Mas Roni sudah tahu apa yang akan dilakukan ya, Mas? Ya. Agar nantinya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang melanggar tadi keyakinan kelas yang seperti Mas Roni sebutkan. Ya. Baik. Pertanyaan terakhir dari Ibu, Mas. Kira-kira dengan begitu, kapan Mas Roni akan mencoba menerapkan budaya positif yang tadi Mas Roni sudah sebutkan kepada Ibu? Dari sekarang. Dari sekarang. Jadi Mas Roni nanti dapat mengimplementasikan apa yang Mas Roni tadi sampaikan, solusinya agar tidak melakukan kesalahan seperti tadi pagi. Kalau ada PR, boleh, kemudian di rumahnya tidak ada pekerjaan yang lain, bisa langsung dikerjakan. Tidak perlu menunggu nanti malam misalkan begitu. Atau misalkan mau dikerjakan nanti malam juga nggak apa-apa ya, Mas Roni ya. Ya. Yang penting nyaman saja di Mas Roni, ya. Ya, siap.
tetap semangat. Dan yang pasti Mas, Ibu sekali lagi mengatakan bahwasanya sekarang ini Ibu tidak menyalahkan Mas Roni. Ibu sedang berusaha untuk mencari solusi bersama, dan Ibu ingin Mas Roni menjadi siswa yang lebih baik lagi. Siap. Oke, semoga budaya positif ini bisa terus diimplementasikan dengan baik ya Mas Roni ya. Ya, Bu. Semangat, tos dulu. Oke, thank you. Nah, saatnya mendengarkan tanggapan siswa mengenai praktik segitiga restitusi yang diperankan mereka. Terima kasih Bu Vivit sudah mengikut sertakan dalam kegiatan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi bersama dan menanamkan karakter terbaik dan budaya positif dalam diri saya. Semangat belajar dan ayo menjadi baik. Saya sangat senang dan bersyukur diikut sertakan dalam praktik segitiga restitusi ini. Saya belajar untuk menghargai, peduli, dan cinta lingkungan dengan mengenali kesalahan dalam diri saya dan berusaha menanamkan karakter baik dan budaya positif dalam diri saya. Semangat belajar dan ayo menjadi lebih baik. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4. Terima kasih. Semangat belajar dan ayo menjadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.